Perkenalkan nama saya Kirim Taneo. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama tentang karakteristik remaja di era digital dan tantangan utama dalam pembelajaran PAK di era digital. Karakteristik dan remaja di era digital. Remaja di era digital adalah generasi yang bertumbuh bersama teknologi sehingga mereka sangat akrab dengan gawi, internet dan media sosial. Cenderung merek teknologi cepat beradaptasi dari mampu mencari informasi dari internet. Pola komunikasi pun banyak berpindah ke ruang digital, membuat mereka lebih ekspresif melalui pesan teks, visual dan konten kreatif. Selain itu, remaja masa kini lebih terbuka terhadap perubahan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta gemar mengeksplorasi berbagai platform untuk belajar maupun bersosialisasi. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti paparan informasi berlebihan, tekanan media sosial, serta risiko kesehatan mental akibat perbandingan sosial atau kecanduan gaul. Yang berikut tantangan utama pembelajaran di era digital. Yaitu yang pertama minimnya pendalaman spiritualitas. Pembelajaran PAK bukan hanya transfer atau pengetahuan, tetapi pembentukan iman dan karakter. Di era digital, fokus siswa sering terganggu oleh distraksi media sosial sehingga proses renungan, doa dan pendalaman nilai rohani menjadi kurang maksimal. Yang kedua, perhatian siswa mudah terpecah. Gawe yang digunakan untuk belajar juga menjadi sumber hiburan. Akibatnya siswa sulit mempertahankan berkonsentrasi saat mempelajari materi PAK yang memerlukan pemahaman dalam. Dan yang kedua, pendekatan kontekstual mengaitkan ajaran PAK dengan isu sehari-hari remaja. Pendekatan kontekstual berarti mengajarkan PAK dengan cara menghubungkan langsung dengan budaya hidup remaja saat ini. Remaja menghadapi banyak isu pertemanan, media sosial, dan tekanan akademik. Pencarian jati diri hingga tantangan moral dan ajaran iman akan lebih bermanfaat jika dapat mereka lihat manfaatnya dalam situasi nyata tersebut. Dengan pendekatan ini, guru atau pembina tidak hanya menyampaikan konsep teologis, tetapi juga menunjukkan bagaimana ajaran Alkitab memberikan arah, nilai dan kebijakan untuk mengambil keputusan sehari-hari. Tujuannya adalah agar remaja menyadari bahwa iman bukan hanya teori, tetapi relevan dan hidup dalam keseharian mereka. Dan yang kedua, pendekatan komunikatif dan dialogis yang mengajak remaja aktif berpartisipasi. Pendekatan komunikatif dan dialogis menempatkan remaja sebagai subjek pembelajaran, bukan sekedar pendengar. Remaja diberi ruang untuk bertanya,
dua arah ini membuat proses pembelajaran lebih hidup dalam menolong remaja memahami kembali secara lebih mendalam. Melalui dialog, pembina dapat mengetahui pergumulan mereka, sementara remaja merasa didengar dan dihargai. Konsep iman pun lebih mudah dipahami karena mereka ikut membangun pemahamannya, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dan yang ketiga, pentingnya penerimaan terhadap keunikan remaja membangun komunikasi yang inklusif. Setiap remaja memiliki latar belakang, karakter, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Penerimaan terhadap keunikan ini adalah dasar untuk membangun komunikasi Kristen yang inklusif, di mana setiap remaja merasa aman, diterima, dan dicintai apa adanya. Ketika remaja merasa diterima tanpa syarat, mereka lebih mudah terbuka, berkembang secara sehat, dan belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Komunikasi yang inklusif juga mencerminkan nilai-nilai Kristiani, kasih, penghargaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi sebagai ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran digital. Pada bagian ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang efektif untuk bagi remaja di masa sekarang. Ada 3 metode pembelajaran yang akan saya ambil, yaitu storytelling digital, diskusi online, dan pembuatan proyek kreatif digital. Ketiga metode ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mampu membentuk iman yang kokoh, menumbuhkan nilai-nilai Kristiani, dan memperkuat karakter remaja. Yang pertama, storytelling digital. Storytelling digital adalah metode bercerita yang menghubungkan antara narasi dengan multimedia seperti video, audio, dan gambar. Metode ini sangat cocok untuk generasi di era sekarang yang tumbuh dengan teknologi dan media sosial. Misalnya, kita bisa membuat video pendek tentang kisah teladan dari Alkitab seperti kisah Daud melawan Goliat yang mengajarkan keberanian iman. Video ini tidak hanya menceritakan cerita secara menarik, tetapi juga menggunakan musik dan visual yang memikat agar remaja lebih terhubung secara emosional. Yang kedua yaitu metode yang kedua yaitu metode diskusi online lewat platform media sosial atau aplikasi pembelajaran. Metode ini memanfaatkan forum diskusi di platform seperti WhatsApp, Telegram, atau aplikasi pembelajaran online. Contohnya, setelah menonton video storytelling, remaja diajak berdiskusi melalui grup chat tentang makna cerita dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pembuatan proyek kreatif digital yang berkaitan dengan nilai PAK. Metode ini mengajak remaja membuat karya digital seperti vlog refleksi iman, posting media sosial dengan pesan rohani, atau pembuatan podcast pendek tentang pengalaman iman sehari-hari. Contohnya, remaja dapat membuat vlog singkat tentang bagaimana mereka menerapkan ajaran kasih dalam kehidupan di sekolah atau keluarga. Baik, melalui ketiga metode ini, remaja akan merasakan pembelajaran PAK yang relevan dengan bagi mereka, membangun iman secara menyenangkan dan bermakna, serta mempersiapkan mereka menjadi generasi yang berkarakter dan berdampak positif di era digital ini. Baik, yang keempat, pemanfaatan media dan teknologi.
manfaat media sosial yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi remaja terhadap perubahan teknologi dan informasi yang cepat. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi efektif, dan membangun jaringan pertemanan yang luas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui berbagai konten dan berpartisipasi dalam komunikasi minat bersama. Yang keempat yaitu pendidikan karakter untuk membekali remaja memilih informasi dan menggunakan media sosial secara bijak agar terhindar dari konten negatif. Yang kedua yaitu manfaat edukasi. Manfaat yang pertama dari game edukasi yaitu membantu siswa memahami materi belajar dengan metode yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedua, mendorong pembentukan karakter seperti kerjasama, kedisiplinan, dan rasa empati melalui permainan berbasis teknologi. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar dan peranan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut manfaat aplikasi PAD bagi remaja di era digital. Yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, empati, dan kejujuran sebagai fondasi karakter yang kuat. Yang kedua, menjadi alat edukasi yang relevan bagi remaja agar mampu menolak pengaruh negatif digital dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Yang berikut, mendukung integrasi pendidikan karakter dari kurikulum guna membentuk generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang berikut, strategi memilih konten positif, memfilter informasi negatif, dan pendekatan secara praktis. Strategi memilih konten positif diantaranya yang pertama, meningkatkan literasi digital. Remaja perlu diajarkan untuk mengenali dan memilih konten yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai positif. Yang kedua, pengembangan konten edukatif dan inspiratif. Mengarahkan remaja untuk aktif mencari dan mengonsumsi konten yang edukatif, memilih nilai moral dan relevan dengan perkembangan diri seperti konten tentang agama, sains, atau motivasi. Yang berikut, kreativitas dan produksi konten positif, yaitu memberikan pelatihan pembuatan konten positif agar remaja menjadi produsen konten yang mampu menyebarkan pesan-pesan positif dan inspiratif. Yang berikut, strategi memfilter informasi negatif. Dengan cara kritikal dan analitis, yaitu membekali remaja dengan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu membedakan mana fakta dan opini. Yang berikut, pengaturan waktu dan penggunaan media yang bijak. Membatasi waktu penggunaan media sosial dan mengatur penggunaan platform secara bijak agar tidak terpapar konten yang merugikan atau tidak sehat. Yang berikut, kebijakan dan pengawasan, yaitu melibatkan institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan media dan menerapkan regulasi agar konten yang buruk dapat minimalisasi. Yang berikut, pendekatan yang praktis. Pelatihan literasi untuk remaja agar mereka mampu
memilah dan memilih konten yang positif secara mandiri. Yang kedua yaitu menggunakan media dan platform yang menyajikan konten edukatif dan menerapkan aturan penggunaan media secara sehat. Yang berikut melibatkan orang tua, guru dan komunikasi dalam pendidikan dan penguasaan penggunaan media digital remaja. Yang terakhir yaitu tips pembimbing guru, pendeta, orang tua agar adaptif dan mendampingi remaja secara digital. Di sini ada beberapa tips. Yang pertama, membangun komunikasi secara terbuka, yaitu menjalani komunikasi yang jujur dan terbuka dengan remaja mengenai penggunaan teknologi dan media digital. Yang kedua, tetapkan aturan jelas, aturan yang konsisten terkait waktu penggunaan gadget dan jenis konten yang boleh diakses. Yang ketiga yaitu menguasai teknologi. Pembimbing perlu terus memperbarui pemahaman tentang perkembangan teknologi dan media sosial agar dapat memberikan pembimbingan yang relevan dan tetap tepat sasaran. Yang keempat yaitu pendekatan mentorship digital, yaitu menggunakan metode pembinaan yang menggabungkan platform digital dengan pembimbingan spiritual dan karakter. Itu seperti membentuk kelompok kecil online yang diawasi mentor. Yang berikut pantauan dan dampingi secara bijak, yaitu awasi aktivitas digital remaja dengan pendekatan yang mendukung. Yang berikut dorongan kegiatan seimbang, yaitu mengajak remaja untuk aktif dalam kegiatan offline yang sehat seperti olahraga, hobi, dan interaksi sosial. Yang terakhir, kolaborasi dengan keluarga dan sekolah, yaitu membangun sinergi antara pembimbingan, keluarga dan sekolah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi perkembangan karakter remaja. Ringkasan pentingnya pendekatan dan metode pagi era digital. Di era digital, penyebaran agama Kristen perlu menggunakan pendekatan dan metode yang relevan dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran tidak hanya berlaku secara tatap muka, tetapi juga melalui media digital yang memungkinkan penyampaian materi lebih kreatif, interaktif, dan mudah diakses melalui penggunaan video, platform, belajar online, aplikasi Alkitab digital, serta diskusi virtual. Pak dapat membantu generasi muda memahami kebutuhan secara lebih kontekstual dan menarik. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih hidup, dekat dengan keseharian remaja dan mampu menolong mereka mengembangkan iman di tengah dunia yang cepat berubah. Berikut ajakan bagi remaja untuk memanfaatkan teknologi secara positif demi pengembangan ini. Remaja adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi, karena itu penting untuk menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana bertumbuh dalam iman. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, ikut konten rohani yang memperkuat karakter, dengarkan renungan digital, dan memanfaatkan aplikasi Alkitab untuk membaca firman setiap hari. Dengan memilih kontennya benar dan berdampak positif, teknologi dapat menjadi alat yang membangun bukan merubah. Bertumbuhlah sebagai remaja cerdas, beriman kuat, dan mampu menjadi terang di ruangan digital. Berikut dalam penutup dan akan untuk berdiskusi atau mengikuti media sosial.
Demikian ringkasan mengenai ilmiah peningkatan digital dalam dan bagi remaja dapat memanfaatkan teknologi untuk bertumbuh dalam iman. Semoga kita dapat menjadi generasi yang baik, kreatif, dan berakar kuat dalam firman Tuhan. Sekian video singkat dari kami. Semoga apa